Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di masjid yang kita banggakan ini, atau siapapun yang mendengar panggilan suara ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khotib berwasiat kepada pribadinya sendiri dan kepada semua yang hadir, marilah kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada jabatan kedudukan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali menjadi orang-orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin, orang yang tempat di akhiratnya sudah disiapkan surga seluas langit dan bumi. Maka ajakan himbauan untuk menjadi insan-insan muttaqin terus bergema, bergelora di setiap kesempatan, di setiap peluang-peluang ada kegiatan. Maka mengajak untuk menjadi manusia yang lebih mulia merupakan salah satu kewajiban di dalam khutbah yang kita banggakan ini. Dalam situasi yang cukup gencar dengan kemajuan teknologi dan juga globalisasi dan perubahan sosial yang sangat cepat, kadangkala tantangan terhadap keimanan semakin besar. Nilai-nilai spiritual seringkali diuji oleh gaya hidup materialistis, sekularisme, dan derasnya arus informasi yang tidak selalu selaras dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, penting bagi kita individu untuk memahami bagaimana menjaga dan memperkuat keimanan di tengah-tengah berbagai tantangan yang terus setiap saat, setiap waktu bergulir di hadapan kita. Untuk memperkuat dan memperhebat, menambah keimanan, maka ada beberapa hal yang harus kita upayakan. Yang pertama disebutkan dalam sebuah kitab yang sangat terkenal, kitab Risalatul Mu'awwanah. Disebutkan di situ ada 3 cara untuk menambah dan memperkuat keimanan. Keimanan itu keyakinan. Keimanan itu merupakan tahap kedua setelah dia sebagai orang muslim harus menjadi orang yang beriman. Karena banyak orang Islam yang setengahnya beriman atau kurang iman atau tidak beriman, tapi dia orang Islam. Tapi orang Islam yang beriman, orang Islam yang punya keyakinan, orang Islam yang akidahnya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk merawatnya, untuk menjaganya agar keimanan stabil pada diri kita masing-masing, yang pertama disebutkan hendaknya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang di dalamnya disebutkan perihal janji Subhanahu wa Ta'ala tentang apa itu ancaman-ancaman. Jadi umat Islam yang beriman tentu banyak taklim, banyak hadir di majelis taklim, membaca ayat-ayat Al-Quran yang dapat memperkuat keyakinan. Bahkan sebagai umat Islam terhadap Al-Quran itu menjadi wajib untuk membacanya, wajib memahaminya, wajib mendalaminya, wajib mengamalkannya, dan wajib mengajarkannya. Tidak boleh cuek macam itu. Saya mah sudah bisa ngaji. Kalau sudah bisa ya teruskan dalami. Jangan merasa puas hanya dengan membaca saja. Dalami, pahami, datangi guru, ustadz, kiai yang memberikan ilmu supaya bertambah keyakinan, bertambah keimanan.
Sebab apa? Sebab bagaimanapun kita hidup di alam dunia ini selalu banyak tadi godaan, rintangan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Dan menganugerahkan kepadanya rizki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusan-urusannya. Sesungguhnya Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi hidup ini memang kita selalu punya rencana, punya keinginan, punya kemauan, dan dipersilahkan. Mau apa silakan, bahkan mau hajatan, mengawinkan anak kita, tentu persiapan itu begitu hebat. Tapi jangan lupa, kalau sudah punya persiapan, bahkan menurut informasi persiapan sudah 99%, tinggal melaksanakan. Jangan merasa cukup, maka bertawakallah kepada Allah. Karena semua itu bila bertawakal kepada Allah, Allah akan menolongnya, Allah akan membantunya. Atau kita akan berangkat ke luar negeri atau di dalam negeri dengan perjalanan yang cukup panjang, persiapan sudah cukup. Jangan lupa di situ harus selalu untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadirin yang berbahagia, melihat kebesaran langit dan bumi dan segala sesuatu yang menakjubkan dan keindahan yang diciptakan di langit dan di bumi. Jadi kita akan menambah keimanan bila melihat keindahan alam jagat raya sampai mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apapun yang diciptakan Allah tidak sia-sia, pasti ada guna dan manfaatnya. Oleh karena itu kita bertadabbur alam, melihat kepada suasana situasi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi' afala tatadzakkarun. Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Ini perlu dipikirkan. 6 masa itu seperti apa? Digali, dikaji. Kemudian dia berkuasa atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun pelindung dan pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan tentang hal itu? Jadi Allah memperlihatkan keagungannya, Allah memperlihatkan kekuasaannya. Bagi orang-orang yang berpikir, itu semuanya akan mengilahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan melahirkan karya-karya yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. Seperti Allah menciptakan lalat, menciptakan nyamuk. Bagi orang yang tidak berpikir, mungkin apa-apaan Allah menciptakan nyamuk. Tapi bagi orang yang berpikir, di situ melahirkan dan memikirkan bagaimana nyamuk supaya tidak mendekat kepada manusia. Maka diciptakanlah, dibuatlah penelitian bagaimana untuk bisa menjauhkan nyamuk, bukan membunuh, menjauhkan nyamuk. Maka lahirlah hasil pemikiran obat nyamuk. Ini yang berpikir. Kalau yang tidak berpikir ya cuma muntuk dan muntuk saja. Kemudian yang ketiga, hadirin yang berbahagia, dalam melaksanakan dan memperkuat keimanan, melaksanakan amal saleh secara teratur, juga menjaga dirinya supaya tidak tergelincir kepada kemaksiatan dan keburukan. Bahkan di bulan Sya'ban ini umat Islam pada umumnya sudah mempersiapkan diri menghadapi Ramadan yang sangat dibanggakan itu. Karena nanti ada sebuah hadis, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dengan harapan ingin sampai ke Ramadan
Karena di Ramadan ada kalimat yang tadi dikatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasarnya iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dihapus dosa-dosa yang telah lalu. Bagi orang yang beriman itu sangat berharap dan bercita-cita ingin jadikan Ramadan sebagai bulan yang akan dinikmatinya. Hadirin jamaah yang berbahagia, itu 3 hal untuk menguatkan keimanan yang disebutkan tadi. Dan juga apa saja tantangan-tantangan keimanan di era modern ini. Satu adalah materialisme. Jadi orang sudah gaya hidupnya modern sering kali berfokus pada kepemilikan materi dan kepuasan duniawi, bangga dengan kekayaan, bahkan memperlihatkan kekayaannya. Itulah gaya hidup manusia di zaman modern. Silahkan kaya, silahkan memiliki harta, tapi semata-mata amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk dimanfaatkan dari harta itu agar yang menitipkan tidak mengambilnya dengan tiba-tiba. Nilai keimanan bisa terkikis jika seseorang lebih mengutamakan harta dan status sosial dibandingkan dengan ketakwaan dan akhlak. Nilai yang paling mendasar dalam Islam itu adalah nilai iman dan nilai ketakwaan. Rasulullah SAW dengan sosok pribadi dan contoh bagi umat manusia, maka akhlak beliau itu menjadi ukuran dan menjadi idola bagi orang-orang yang beriman. Beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimat akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dan yang kedua, sekularisme. Sekularisme itu mengurangi peran agama dalam kehidupan publik, membuat banyak orang menjauh dari nilai-nilai spiritual. Bagaimana? Terjadi supaya tidak mencintai Al-Quran, menjauhkan agama, tidak mendengungkan cinta masjid, sehingga dunia dan dunia. Bila hanya dunia yang dikejar, dicari, maka akhirnya dunia itu akan memberikan beban yang sangat berat. Hadirin jamaah yang berbahagia, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang, seorang fasik itu seorang yang suka bohong, gitu ya, sudah terkenal nih orang tua bohong. Jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Orang fasik, orang yang suka berdosa, dia tahu ini tidak boleh, tapi karena senang, bahkan bangga dikatakan kepada orang lain dengan perbuatan-perbuatannya itu. Insya Allah kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama hadir di masjid besar Cipaganti ini dikuatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa bil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan dalam majlis-majlis, dalam pertemuan-pertemuan, lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah,
kamu berdirilah. Allah senantiasa akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kalau kita sudah duduk di masjid, ada orang yang baru masuk. Kalau di pertemuan-pertemuan sudah padat ruangan tapi ada yang datang, itu dipanggil oleh kita, silakan duduk di sini. Walaupun ada, kenapa? Karena akan menyambut penghargaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun orang itu, apakah mulia atau tidak, kalau memang ingin mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dudukkan mereka walaupun dalam keadaan berdempet-dempet. Kenyataannya berdempet-dempet, tapi hakikatnya hatinya lapang, dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau menyuruh berdiri kepada seseorang, ya berdirilah, karena di situ ada nilai-nilai yang sangat besar di dalam keutamaan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita berdoa kepada Allah di akhir khutbah ini, dan insya Allah doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli wa barik wa sallim, amin. Ya Allah ya Rabbana, hamba berkumpul berdoa memohon kepadamu di hari Jumat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan amal hidup kami dari Sya'ban yang lalu sampai Sya'ban sekarang, semua amal-amal kami dan keluarga diterima dengan penerimaan yang sempurna ya Allah. Tentu kehilapan dan kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja kami sadar di siang hari ini ya Allah. Bila dosa kami itu sangat banyak, dosa-dosa kami, namun bisa dibandingkan dengan rahmatmu, rahmatmu lebih luas lagi. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka berdua ya Allah, sebagaimana kedua yang menyayangi kami ketika kami masih kecil. Ampuni seluruh kaum muslimin wal muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah pulang ke pangkuanmu ya Allah. Rabbighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahaladzim li wa lakum.